Duh, bahaya banget nih. Jangan-jangan dia kena corona lagi. Mana bersin-bersin sama batuk terus lagi. Oh iya ya, untung aku punya tisu basah dan masker buat basmi si virus jahat ini. Tapi bener nggak ya, batuk atau flu itu udah pasti gejala corona? Enggak. Aku harus cari tahu dulu nih, gejala dan tingkatan yang harus dikenali dari virus corona di YouTube. Menurut pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, tiap kategori dibagikan 3. Yang pertama adalah orang dalam pemantauan atau disebut juga ODP. Yang kedua, PDP, pasien dalam pengawasan. Dan yang ketiga adalah konfirmasi positif. Menurut pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan per Maret 2020, orang dalam pemantauan adalah orang yang mempunyai gejala demam lebih dari 38 derajat Celcius ataupun mempunyai riwayat gangguan pernafasan disertai demam dan tanpa penyakit penyerta lainnya, pernah bepergian ke luar negeri ataupun ke daerah lokal yang ada di Indonesia yang terdapat pasien positif dalam waktu 14 hari. Kita berikan contoh kasus. Yang pertama, Tuan A, berumur 26 tahun, baru saja pulang dari China. 2 hari kemudian setelah dia pulang ke Indonesia, Tuan A mengalami demam. Tuan A pergi memeriksakan dirinya. Tuan A dinyatakan demam disertai flu. Ketika ditanyakan lebih lanjut, Tuan A mempunyai riwayat bepergian ke luar negeri dalam waktu 14 hari. Menurut pengamatan dokter tersebut, Tuan A harus diisolasi di rumahnya selama kurang lebih dalam 14 hari dan dinyatakan sebagai orang dalam pemantauan. Nomor 2, kita akan lanjut pada pasien dalam pengawasan atau disebut juga PDP. Pasien mengalami infeksi saluran pernafasan akut, demam, pneumonia ringan maupun berat, punya hubungan kontak erat dengan pasien-pasien yang dicurigai positif. Kalau memang dia tidak punya riwayat kontak dengan orang-orang yang dicurigai positif, atau dia hanya cuma bepergian ke luar kota ataupun ke luar negeri tanpa ada gejala, kita nggak bisa bilang dia sebagai PDP karena dia hanya bisa dimasukkan ke dalam orang dalam pemantauan dan kita isolasi dia di rumah selama 14 hari. Dikarenakan setelah 14 hari, secara tidak langsung tubuh kita akan membentuk antibodi untuk melawan virus tersebut, sehingga kita kebal terhadap virus tersebut. Oleh sebab itu, kenapa setiap orang dalam pemantauan disarankan untuk tetap bekerja di dalam rumah selama 14 hari untuk terbentuknya antibodi tersebut. Contoh kasus yang kedua, pada pasien dalam pengawasan atau PDP, Tuan B berumur 38 tahun mempunyai istri Ibu C yang terkena corona. Namun 2 hari kemudian setelah ibu tersebut dirawat, Tuan B mengalami keluhan yang sama bahkan cenderung lebih berat daripada ibu tersebut. Tuan B dilarikan ke rumah sakit, namun rumah sakit tersebut tidak mempunyai alat yang cukup untuk pemeriksaan. Karena akibat kontak erat dengan Ibu C yang dinyatakan suspek positif, Tuan B pun akhirnya dinyatakan dalam pasien dalam pengawasan. Yang ketiga adalah pasien konfirmasi positif COVID-19 yang dimana pasien tersebut sudah dibawa ke rumah sakit rujukan dan dinyatakan positif melalui pemeriksaan tersebut. Untuk pasien yang konfirmasi positif akan dilakukan isolasi selama 14 hari dan diberikan terapi suportif untuk membantu pasien tersebut membentuk antibodi untuk melawan virus tersebut sehingga tidak menularkan kepada orang-orang di sekitarnya. Dari hal tersebut bisa kita tarik kesimpulan bila kita tidak termasuk dalam kategori yang di atas, jangan panik, lakukan pola hidup bersih dan sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, cuci tangan sesering mungkin dengan sabun, lakukan social distancing, tetap waspada, dan ingat, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya Dr. Sofyan Anugrah dari Yayasan Ober Berkat Indonesia. Tuhan memberkati. Jadi, kita jangan khawatir secara berlebihan ya. Karena faktanya, udah banyak kok pasien corona yang sembuh dan bisa melakukan aktivitasnya kembali. Saatnya kita menjaga kesehatan diri kita sendiri dengan cara sering mencuci tangan dan melakukan social distance. Dan buat teman-teman pelajar yang di rumah, manfaatkanlah waktu kalian sebaik mungkin dan jangan keluyuran. Yuk kita sama-sama bantu upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Indonesia bisa melawan Corona!